Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Salamri Bahtiar dengan NIM 2005124113 dari kelas TIA 2020. Di sini saya akan mensimulasikan sistem jaringan komputer yang ada di SMA Senopati Stati. Di sini bisa kita lihat gambar skema jaringan di SMA Senopati Stati. Nanti kita akan membuat skema jaringan ini di Cisco Packet Tracer. Perangkat yang dibutuhkan untuk membuat skema jaringan ini yaitu terdapat 2 router, 1 web server, 1 DNS server, 2 DHCP server, 6 switch, lalu ada 10 PC, 1 access point, 2 laptop, dan 2 smartphone. Berikut yaitu ada IP yang digunakan, komponen-komponen yang akan kita buat di Cisco Packet Tracer nanti. Jadi mulai dari router, setelah itu IP dari server yaitu terdiri dari DHCP server, loket dan tata usaha, lalu web server, DNS server, lalu IP dari PC-PC. Oke, untuk mempersingkat waktu kita akan langsung ke langkah percobaan. Di sini kita akan membuat skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC5, PC9, laptop 1, dan smartphone 1 dapat tersambung dengan DNS server dan web server. Langkah pertamanya kita membuat skema. Di sini saya sudah membuat skema jaringannya. Setelah itu langkah selanjutnya kita konfigurasi IP pada semua PC. Kita akan masukkan IP pada semua PC. Oke. Di sini saya sudah memasukkan IP yaitu 192.168.113.1 dengan subnet mask 22255.192 dengan default gateway 192.168.113.60. Next kita ke PC 4. Kita akan perlihatkan IP address, subnet mask, dan default gateway-nya. Setelah itu kita ke PC 5. Saya lompat-lompatin gini agar mempersingkat waktu videonya. Configuration di PC 5 saya memakai IP address 192.168.113.65 dengan subnet mask 255.255.255.192 dengan default gateway 192.168.113.120. Next ke langkah yang ketiga. Di langkah ketiga ini kita konfigurasi IP pada kedua router dan menambahkan RIP pada setiap router. Oke. Sini kita masuk ke router 1, config, lalu di FA0. Di FA0 ini saya masukkan IP address-nya yaitu 192.168.113.60 dengan subnet mask 255.192. Jangan lupa kita on-kan port statusnya di router ini. Lalu di FA1 ini FA0 ini yang tersambung di switch 1, FA1 ini yang tersambung di switch yang kedua. IP address-nya 192.168.113.120, lalu subnet-nya sama di tadi 192.
jangan lupa on kan. Lalu di serial 2 ini yang tersambung ke router 2, kabel yang disambung ke router 2, kita isi IP-nya dengan 13.13.13.11, lalu subnet mask 255.0. jangan lupa kita on kan. Lalu kita isi kabel FA6 ini yang tersambung pada DNS server pada switch yang ke-6 kalau nggak salah. Ya, switch yang ke-6. Di sini kita isi IP-nya dengan 333.4 dan subnet max-nya sama 22255.0. Jangan lupa port statusnya di on kan. Lalu kita ke RIP saja, kita sudah tambahkan. Di sini saya sudah menambahkan RIP dari router menuju ke router 2, lalu RIP pada switch, lalu pada server. Selanjutnya kita lanjut ke router kedua, belum ke router kedua. Kita cek ke router 2. Router kedua FA0-nya 192.168.113.190, subnet max-nya 192. Jangan lupa kita on kan. FA1-nya 443.4, lalu subnet max-nya 22255.0. jangan lupa on kan. Lalu serial 2 ini IP-nya 13.13.12, jangan lupa on kan, subnet max-nya sama. Lalu ke FA6, IP-nya 192.168.113.254 dengan subnet max 22255.192. Oke, langsung kita ke langkah keempat. Setelah itu kita akan lakukan konfigurasi IP pada DHCP server, web server, dan DNS server. Web server terlebih dahulu. Ini saya sudah mengisi IP-nya, yaitu next ke DNS server. Di DNS saya juga sudah mengisi IP-nya. Kita lanjut ke DHCP server dari loket terlebih dahulu. Sudah saya isi. Lalu DHCP server dari TU sudah saya isi. Setelah itu kita akan masuk ke langkah yang kelima, yaitu langkah kelima kita akan melakukan ping pada command prompt dari PC 1 menuju ke PC 5. Oke. PC 5 itu PC 5 165. Akan lakukan ping ke PC 5 8.113.65. Pertama akan request timeout dulu, lalu berhasil. Setelah itu PC 1 ke PC 9. PC 1 ke PC 9. PC 9, mana PC 9? PC 9 131. Oke. PC
maksud ping 192.168.113.131. Sini prepare berarti sudah berhasil. Lalu ping dari PC 1 ke laptop 1. Oke. Laptop 1 itu bentar. 197. Ping 192.168.13.197. Oke, di sini sudah di-reply. Lalu kita ping PC 1 ke web server, yang terakhir PC 1 ke DNS. Web server ini IP-nya tadi 44343. Ping 434343.113. Kita ping web server. Setelah itu kita akan ping DNS server. DNS server ping 333333.113. Statement terlebih dahulu, lalu di reply berhasil. Oke. Setelah itu kita ke langkah selanjutnya, ke langkah ke-6. Nyalakan service HTTP di komputer web server, kemudian edit file di index.html sehingga menjadi berikut. Oke. Kita buka web server, lalu kita masuk ke service, kita HTTP. Jangan lupa kita on kan, lalu kita edit. Di sini kita akan kopas agar mengganti isinya. Oke. Setelah itu kita save. Yes. Setelah itu kita buka aplikasi web browser, lalu jalankan URL 434343.113 pada PC 1, PC 5, PC 5, dan laptop. Oke. PC 1 terlebih dahulu, web browser, kita jalankan URL 434343.113. Jalankan. Sudah berhasil. Di sini keluar tampilannya yang sudah kita setting di web server tadi. Lalu kita ke PC 5, web server, tekan URL 434343.113. Sudah berhasil. Next ke PC 9, lalu laptop terakhir. PC 9. Browser 434343.113. Kita jalankan. Sudah berhasil. Next terakhir ke laptop.
434343.113. Ini juga sudah berhasil. Oke, setelah itu kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu langkah kita masuk ke DNS server. Aktifkan servis DNS pada PC 1, PC 9, laptop, dan smartphone. Oke. Pertama kita aktifkan DNS-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke service, lalu kita masuk ke DNS. Jangan lupa kita on-kan. Kita isi dengan nama smasenda.com. Smasenda, tipenya record. Addressnya 434343.113. Kita add. Lalu www.smasenda.com. Tipenya CNAME, name-nya smasenda.com. Oke, kita add. Di sini kita tadi pakai 434343.113 agar tampilan web yang di web server yang sudah kita buat tadi langsung keluar tulisannya. Kita jalankan ini aplikasi DNS server. Kita langsung lanjut ke langkah berikutnya, yaitu jalankan perintah nslookup pada PC 1, PC 9, laptop, dan smartphone. Oke. PC 1, sebelum kita nslookup, kita masuk ke IP configuration pada PC 1, lalu kita ganti DNS servernya menjadi 33.113. Lalu kita masuk ke command prompt. Banyak sekali nih. Kita nslookup smasenda.com. Sudah keluar, sudah berhasil. Lalu nslookup www.smasenda.com. Oke, sudah berhasil. Lalu next ke PC 9, kita nslookup PC 9. Oh ya, di PC 9 dan laptop ini saya memakai DHCP server. Jadi kita setting di DHCP servernya. Kita ganti DNS servernya. Kita masukkan, maksud saya DNS servernya sudah. Kita ke service DHCP, lalu ke DNS server kita ganti 3, lalu kita save. Setelah kita save, lalu kita gak lupa cek IP-nya. Kita refresh terlebih dahulu. Kita refresh, DHCP sukses, baru kita jalankan ini perintah nslookup smasenda.com. Oke, berhasil. Nslookup www, langsung kita masuk ke DHCP server yang di tata usaha, ruang tata usaha. Ganti DNS servernya 3, lalu ke service DHCP kita ganti 13.
kita save. Desktop dari laptop, kita cek IP. Oke, sudah masuk DNS servernya, lalu kita coba jalankan NS lookup. Sudah berhasil, lalu NS lookup www.smasenda.com sudah berhasil. Lalu terakhir ke smartphone, kita desktop, kita cek IP-nya. Di sini DNS servernya belum keluar, jadi kita refresh untuk memunculkan. Nah, di sini sudah keluar. Setelah itu kita jalankan perintahnya ns lookup smasenda.com. Sudah berhasil. Lalu ns lookup www.smasenda.com sudah berhasil. Next, kita ke langkah percobaan selanjutnya, termasuk langkah percobaan yang terakhir. Pada PC 1, PC 9, laptop, dan smartphone, buka aplikasi web browser pada tab desktop, lalu jalankan URL smasenda.com atau www.smasenda.com. Oke, sini kita ke PC 1 terlebih dahulu. Kita buka desktop, kita web browser, kita jalankan URL smasenda.com. Oke, di sini berhasil, sudah keluar. Setelah itu ke PC 9. Kita buka web browser, URL. Sini kita pakai www.smasenda.com. Di sini sudah berhasil di PC 9. Lalu selanjutnya di laptop, web browser, kita jalankan smasenda.com. Sudah berhasil. Setelah itu kita ke komponen terakhir, yaitu smartphone. Kita desktop, web browser, www.smasenda.com. Tagu. Sudah berhasil. Berikut merupakan simulasi percobaan skema jaringan dari SMA Senopati Stati. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.